Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Poppy Melati Masugi di part 8. Part kali ini saya akan membahas semua materi yang telah dibahas di video sebelumnya. Langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu perbedaan ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Ekonomi konvensional adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip kapitalisme, sosialisme, dan campurannya. Bertujuan untuk mencapai efisiensi pasar dan peningkatan keuntungan dengan fokus pada aspek material, tidak memiliki dasar agama tertentu. Sedangkan ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada ajaran Islam, berlandaskan Al-Quran dan hadis, bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat atau masalah melalui kegiatan ekonomi yang halal dan adil. Selanjutnya, prinsip dasar ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Ekonomi konvensional memiliki beberapa prinsip dasar, yaitu 1. Materialisme. Materialisme itu mencakup keuntungan material menjadi tujuan utama. 2. Bunga atau riba. Riba atau bunga dianggap wajar sebagai bentuk keuntungan dari pinjaman modal. 3. Kebebasan ekonomi. Setiap orang bebas melakukan transaksi selama tidak melarang hukum negara. Selanjutnya, ekonomi syariah. Ekonomi syariah mencakup beberapa prinsip dasar, yaitu 1. Keberkahan dan keseimbangan. Aktivitas ekonomi bertujuan untuk mencapai keberkahan dan keseimbangan antara keuntungan dunia dan akhirat. 2. Larangan riba. Larangan riba karena dianggap menindas dan menyebabkan ketidakadilan. Selanjutnya, larangan gharar dan masyir. Gharar atau ketidakpastian dan masyir atau perjudian dilarang karena merugikan salah satu pihak. Keadilan sosial, yaitu mengutamakan keadilan dalam distribusi kekayaan melalui mekanisme zakat, sedekah, dan wakaf. Selanjutnya, tujuan utama. Ekonomi konvensional memiliki tujuan utama, yaitu 1. Memaksimalkan keuntungan dan efisiensi. 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. 3. Fokus pada akumulasi kekayaan individu. Ekonomi syariah. Ekonomi syariah juga memiliki 3 tujuan, yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, distribusi kekayaan yang adil dan merata. 3. Meningkatkan solidaritas sosial melalui zakat, infak, dan sedekah. Mekanisme keuangan. Ekonomi konvensional, yaitu bank konvensional menawarkan produk berbasis bunga seperti deposito, kredit, dan pinjaman. Investasi seperti bebas berinvestasi pada sektor apa saja, termasuk sektor yang dilarang dalam Islam, misalnya minuman keras dan perjudian. Ekonomi syariah. Bank syariah berbasis bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah atau jual beli dengan margin keuntungan murabah, tidak menggunakan bunga tetapi menawarkan sistem bagi hasil yang adil. Investasi halal. Hanya berinvestasi pada sektor yang sesuai dengan syariat, seperti properti, agrikultur, dan teknologi. Etika bisnis. Ekonomi konvensional tidak memiliki paduan norm moral khusus, hanya mengikuti hukum yang berlaku. Praktik monopoli, eksploitasi, dan spekulasi sering terjadi jika dianggap menguntungkan. Ekonomi syariah. Ekonomi syariah mengutamakan etika dalam setiap transaksi, seperti jujur, adil, dan tidak merugikan pihak lain. Melarang praktik monopoli, gharar, masyir, dan menimbuhan barang atau ihtihar. Contoh implementasi ekonomi konvensional, yaitu 1. Bank konvensional menawarkan bunga atas tabungan dan pinjaman. 2. Perdagangan saham tanpa memperhatikan kehalalan sektor perusahaan. 3. Investasi pada sektor industri alkohol, rokok, dan perjudian. Ekonomi syariah, yaitu 1. Bank syariah menawarkan pembiayaan rumah melalui akad murabah atau jual beli. 2. Investasi dalam pasar modal syariah seperti sukuk atau obligasi syariah. 3. Sistem asuransi berbasis tolong menolong atau taud melalui akad yang halal. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu keunggulan dan kekurangan serta tantangan produk bank syariah. Keunggulan produk bank syariah. Produk bank syariah memiliki beberapa keunggulan utama yang membedakan dari bank konvensional, yaitu 1. Berdasarkan prinsip halal. Keputusan syariah, semua produk dan jasa ditawarkan sesuai dengan syariat Islam. Produk ini bebas dari riba atau bunga, gharar, ketidakpastian, dan
masyir atau perjudian. Kepercayaan umat Islam memberikan rasa aman bagi nasabah yang ingin menjaga nilai-nilai Islam dalam mengelola keuangan. 2. Sistem bagi hasil yang adil. 1. Produk berbasis muharabah atau bagi hasil dan musyarakah atau kerjasama memberikan mekanisme berbagi keuntungan dan risiko antara bank dan nasabah. 2. Tidak ada beban tetap seperti bunga di bank konvensional sehingga lebih fleksibel terhadap kondisi usaha nasabah. 3. Berorientasi sosial. Bank syariah mendukung kesejahteraan masyarakat lalu pengelolaan dan sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. 4. Stabilitas ekonomi. Transaksi berbasis aset atau barang nyata atau real economy seperti muharabah atau jual beli lebih stabil dan terhindar dari spekulasi berlebihan, tidak terpengaruh oleh gejolak bunga pasar. 5. Transparansi dalam akad. Setiap produk dilandasi akad yang jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak seperti mudharabah, ijhar, dan murabah. Menjamin transaksi yang adil dan bebas manipulasi. 6. Diversifikasi produk halal. Bank syariah menyediakan berbagai pilihan produk investasi halal seperti sukuk atau obligasi syariah, reksadana syariah, dan asuransi syariah. Selanjutnya adalah kekurangan produk bank syariah. Meskipun memiliki banyak keunggulan, produk bank syariah juga menghadapi sejumlah kekurangan, yaitu 1. Biaya operasional yang tinggi. Seperti sistem pengawasan syariah memerlukan proses audit yang ketat sehingga meningkatkan biaya operasional. Produk berbasis aset sering kali membutuhkan modal yang lebih besar dibandingkan produk berbasis bunga. 2. Kurangnya pemahaman masyarakat. Banyak masyarakat belum memahami konsep dasar bank syariah, termasuk prinsip bagi hasil dan larangan riba. Salah persepsi bahwa produk bank syariah sama saja dengan bank konvensional tetap dengan nama yang berbeda. 3. Pilihan produk yang terbatas. Inovasi produk bank syariah masih kurang dibandingkan dengan konvensional, terutama dalam layanan investasi dan teknologi keuangan. Pilihan produk digital masih belum sebanyak finance konvensional. 4. Rendahnya sumber daya manusia atau SDM. Tenaga profesional yang memiliki pemahaman mendalam tentang keuangan syariah dan modern masih terbatas, yang membutuhkan pelatihan SDM yang inisiatif dan meningkatkan kualitas layanan. 5. Persaingan dengan bank konvensional. Bank konvensional sering menawarkan produk dengan bunga rendah dan fitur menarik, membuat bank syariah sulit bersaing. Dengan jaringan cabang yang memudahkan, akses layanan bank konvensional juga lebih luas. Selanjutnya yaitu tantangan produk bank syariah. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan produk bank syariah, yaitu edukasi dan sosialisasi. Kurangnya literasi keuangan syariah, banyak masyarakat yang belum mengenal produk bank syariah atau manfaatnya. Program edukasi diperlukan, kampanye yang masif untuk memperkenalkan produk bank syariah kepada masyarakat, khususnya generasi muda. 2. Inovasi produk. Persaingan inovasi, bank syariah perlu menciptakan produk baru yang kompetitif dan relevan dengan kebutuhan modern seperti Awal Syariah dalam layanan finance berbasis syariah. Pengembangan teknologi juga digitalisasi produk menjadi keharusan agar dapat bersaing dengan layanan perbankan digital. 3. Regulasi dan kebijakan. Regulasi perbankan syariah di beberapa negara masih belum sekuat perbankan konvensional. Perlu kerangka hukum yang jelas dan dukungan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan bank syariah. 4. Pengawasan dan kepatuhan syariah. Setiap produk harus diaudit oleh Dewan Pengawasan Syariah atau DPS yang memakan waktu dan biaya. Potensi konflik antara kebutuhan bisnis dan kepatuhan syariah harus diminimalkan. 5. Akses teknologi. Akses teknologi bank syariah kecil menghadapi tantangan dan mengadopsi teknologi mutakhir seperti layanan mobile banking dan internet banking dan AI. Kurangnya investasi dalam teknologi memperlambat pertumbuhan. 6. Persaingan global. Bank syariah lokal harus bersaing dengan bank syariah
internasional yang lebih maju seperti dari Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Contoh produk bank syariah seperti tabungan syariah yaitu akad, wadiyah atau titipan atau muharabah atau bagi hasil. 2. Keunggulan bebas bunga bagi hasil berdasarkan keuntungan. 2. Pembiayaan syariah yaitu 1. Akad, muharabah atau jual beli, izhar atau sewa, dan musyarakah atau kerjasama. Keunggulan tidak ada riba dan pembiayaan sesuai kebutuhan. 3. Deposito syariah yaitu akad, muharabah. Keunggulannya yaitu bagi hasil sesuai performa investasi, bukan bunga tetap. 4. Produk investasi. Contoh sukuk atau obligasi syariah, dan reksadana syariah. Keunggulannya yaitu investasi pada sektor halal dan produktif. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan ketiga yaitu praktik bisnis di pasar tradisional. Berikut adalah penjelasan praktik bisnis di pasar tradisional secara rinci. Pasar tradisional adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli yang biasanya berlangsung secara langsung atau tatap muka di suatu lokasi tertentu. Di pasar ini, barang yang diperjualbelikan berupa kebutuhan sehari-hari seperti bahan pangan, pakaian, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Selanjutnya, ciri-ciri pasar tradisional yaitu 1. Proses tawar-menawar harga. 2. Penjualan umumnya dalam pedagang kecil atau produsen langsung. 3. Barang dagangan didominasi produk lokal. 4. Tempatnya bisa berupa kios, lapak, atau los sederhana. 2. Karakteristik praktik bisnis di pasar tradisional. A. Proses jual beli langsung. Interaksi antara penjual dan pembeli berlangsung mencapai hubungan personal yang erat. Pembeli dapat mengevaluasi kualitas barang sebelum membelinya. 2. Tawar-menawar harga. Harga barang tidak bersifat tetap atau non-fixed price. Pembeli memiliki kesempatan untuk menegosiasikan harga yang membuat transaksi lebih fleksibel. C. Barang dagangan beragam. Barang yang dijual meliputi kebutuhan pokok seperti sayuran, buah, ikan, daging, dan bumbu dapur, sehingga barang kebutuhan sekunder seperti pakaian. Banyak barang yang langsung diambil dari produsen lokal seperti petani atau nelayan. D. Volume transaksi kecil. Penjualan biasanya dalam jumlah kecil atau enceran sesuai kebutuhan harian pembeli. Pembeli berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah. Selanjutnya, sistem pembayaran tunai. Transaksi umumnya dilakukan secara tunai meskipun belakangan mulai menggunakan pembayaran digital seperti QRIS. 3. Keunggulan praktik bisnis di pasar tradisional yaitu 1. Mendukung perekonomian lokal. Pasar tradisional menjadi wadah bagi produsen kecil dan petani lokal untuk memasarkan produk mereka langsung ke konsumen. Memberikan penghasilan bagi masyarakat sekitar termasuk pedagang, buruh angkut, dan pelaku jasa lain. 2. Interaksi sosial yang tinggi. Pasar tradisional bukan hanya tempat transaksi tetapi juga rugi interaksi sosial. Pembeli dan penjual seringkali membangun hubungan saling percaya yang berdampak pada loyalitas pelanggan. Selanjutnya, harga lebih kompetitif. Dengan adanya tawar-menawar, pembeli bisa mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Barang lokal tanpa perantara seringkali dijual dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya, fleksibilitas dalam pilihan barang. Barang-barang yang dijual sangat beragam, mulai dari kualitas tinggi hingga barang murah atau semua kalangan. Kekurangan praktik bisnis di pasar tradisional. 1. Kebersihan dan kenyamanan. Banyak pasar tradisional yang kurang terjaga kebersihan dengan sanitasi yang buruk. Suasana pasar yang berdesakan, ramai, dan seringkali kurang nyaman bagi sebagian orang. Kualitas barang yang tidak konsisten. Tidak ada standar kualitas yang pasti untuk barang dagangan. Pembeli harus lebih jeli dalam memilih barang yang akan dibeli. Persaingan ketat antara pedagang. Banyak pedagang yang menjual barang serupa sehingga terjadi peran harga yang tidak sehat. Keuntungan yang diperoleh pedagang kecil cenderung tipis. Kurangnya sistem pembukuan. Sebagian besar pedagang tradisional tidak memiliki sistem pembukuan yang baik sehingga sulit untuk melacak keunggulan yang mengembangkan bisnis.
5. Tantangan dalam praktik bisnis di pasar tradisional. 1. Persaingan dengan pasar modern. Munculnya supermarket, minimarket, dan platform belanja online menjadi tantangan besar bagi pasar tradisional. Pasar modern menawarkan kenyamanan, kualitas terjamin, dan harga tetap tanpa tawar-menawar. B. Kurangnya dukungan infrastruktur. Banyak pasar tradisional yang tidak memiliki fasilitas pendukung yang memadai seperti tempat parkir, sanitasi, dan akses jalan yang baik. Digitalisasi. Kurangnya adopsi teknologi membuat pasar tradisional sulit bersaing dengan platform digital. Sebagian besar pedagang belum terbiasa dengan sistem pembayaran non-tunai atau pemasaran online. 4. Perubahan perilaku konsumen. Generasi muda lebih memilih berbelanja di tempat yang nyaman dan modern, mengurangi kunjungan ke pasar tradisional. Selanjutnya kita masuk pada contoh praktik bisnis di pasar tradisional. Contoh praktik bisnis terbagi atas beberapa, yaitu 1. Sistem tawar-menawar. 2. Sistem konsinyasi. 3. Pengelolaan barang lokal. Selanjutnya, strategi pengembangan pasar tradisional. 1. Peningkatan fasilitas, seperti pemerintah dapat meningkatkan infrastruktur pasar seperti sanitasi dan tempat parkir dan sistem drainase. 2. Digitalisasi, seperti memperkenalkan teknologi digital seperti e-wallet dan pemasaran online untuk membantu pedagang tradisional menjangkau lebih banyak pembeli. 3. Pendidikan dan pelatihan, memberi pelatihan kepada pedagang tentang manajemen keuangan dan pemasaran serta penggunaan teknologi. 4. Kampanye mendukung produk lokal, mendorong masyarakat untuk membeli produk lokal di pasar tradisional demi mendukung perekonomian lokal. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu peran dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. 1. Peran perbankan syariah. Perbankan syariah memainkan peran penting dalam perekonomian, terutama dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan menciptakan sistem keuangan yang inklusif. Berikut adalah rincian peran perbankan syariah. Meningkatkan inklusi keuangan. Perbankan syariah menjangkau masyarakat yang enggan menggunakan layanan bank konvensional karena faktor agama. Memberikan akses keuangan kepada usaha kecil dan mikro atau UMKM, terutama di sektor yang kurang terlayani oleh bank konvensional. Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis nilai, menggerakkan ekonomi real melalui pembiayaan berbasis aset seperti muharabah atau jual beli dan musyarakah atau kerjasama, menghindari spekulasi dan transaksi tidak produktif sehingga mendorong stabilitas ekonomi. Memberikan alternatif pembiayaan yang adil. Sistem bagi hasil atau muharabah dan musyarakah menciptakan hubungan kemitraan antara bank dan nasabah sehingga risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional, menghilangkan riba, gahara, dan masyir dalam transaksi keuangan. Berperan dalam pemberdayaan sosial melalui pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Bank syariah berkontribusi dalam pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Mendukung stabilitas keuangan. Sistem berbasis syariah lebih tahan terhadap krisis karena transaksi berbasis nilai ekonomi nyata atau real ekonomi tidak bergantung pada instrumen berbasis bunga yang rentan terhadap fluktuasi pasar. 2. Industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Pengembangan perbankan syariah membutuhkan dukungan dari berbagai industri terkait. Berikut adalah industri pendukung utama, yaitu industri teknologi, informasi, dan digital. 2. Industri pendidikan dan pelatihan. 3. Industri hukum dan regulasi. 4. Industri keuangan. Dan 5. Industri pertanian dan perdagangan dan UMKM. 7. Industri media dan komunikasi. Selanjutnya, strategi penguatan industri pendukung. 1. Kolaborasi multi-industri, melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta untuk mendukung pengembangan bank syariah. 2. Inovasi teknologi, yaitu meningkatkan investasi dan teknologi digital untuk mempermudah layanan syariah. 3. Peningkatan literasi dan edukasi, seperti kampanye literasi keuangan syariah secara masif melalui media dan pendidikan formal. 4. Perluasan produk dan jaringan, seperti pengembangan produk baru yang relevan seperti finance, syariah, dan
dan pembiayaan berbasis wakaf. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kelima, yaitu transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. 1. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Tujuan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah untuk meningkatkan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan secara terintegrasi. Sebab dibentuknya OJK yaitu pengawasan yang terpisah. Sebelum OJK, pengawasan perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia atau BI, sedangkan sektor keuangan non-bank diawasi oleh Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BAPEPAM atau BAPEPAM LK. Hal ini menyebabkan koordinasi yang kurang optimal. 2. Kebutuhan pengawasan terintegrasi. Sektor jasa keuangan yang semakin kompleks membutuhkan pengawasan yang menyeluruh dan terpadu. 3. Krisis keuangan. Pengalaman krisis keuangan menunjukkan perlunya lembaga pengawasan independen untuk mencapai risiko sistematik. 2. Perubahan peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Setelah OJK mulai beroperasi pada 1 Januari 2014, terjadi transformasi signifikan pada peran Bank Indonesia. Berikut adalah perubahan utama. A. Sebelum kehadiran OJK, regulasi dan pengawasan perbankan, BI bertanggung jawab penuh terhadap pengaturan, pengawasan, dan pembinaan sektor perbankan. Stabilitas sistem keuangan. BI berperan sebagai otoritas tunggal untuk menjaga stabilitas moneter dan stabilitas sektor perbankan. Pengelolaan sistem pembayaran. BI mengatur dan mengawasi sistem pembayaran di Indonesia. Setelah kehadiran OJK, peran BI berfokus pada 3 fungsi utama, yaitu 1. Penjagaan stabilitas moneter. BI tetap bertanggung jawab terhadap pengendalian inflasi dan kebijakan moneter dan nilai tukar. BI menggunakan instrumen seperti suku bunga, operasi pasar terbuka, dan cadangan devisi untuk menjaga kestabilan moneter. 2. Penjagaan stabilitas sistem keuangan atau makroprudensial. BI berfokus pada pengaturan dan pengawasan risiko sistemik dalam sistem keuangan. OJK menangani pengawasan makroprudensial, sedangkan BI menangani kebijakan makroprudensial. Kebijakan makroprudensial meliputi 1. Pengaturan rasio pinjaman terhadap nilai agunan. 2. Penetapan rasio modal terhadap risiko sistemik. 3. Pengelolaan sistem pembayaran. BI tetap bertanggung jawab untuk mengatur, mengawasi, dan mengoperasikan sistem pembayaran nasional. Fokus BI adalah pada digital sistem pembayaran seperti QRIS. 3. Perbedaan peran Bank Indonesia dan OJK. 1. Tanggung jawab utama. Bank Indonesia atau BI fokus pada kebijakan moneter, stabilitas makroprudensial, dan pengelolaan sistem pembayaran. BI bertujuan menjaga stabilitas ekonomi makro, terutama inflasi, nilai tukar, dan risiko sistemik dalam sektor keuangan. Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan mikroprudensial sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank. OJK bertujuan memastikan integrasi dan stabilitas lembaga keuangan secara individu. 2. Pengaturan dan pengawasan. Bank Indonesia atau BGI mengawasi risiko sistemik pada sektor keuangan, menetapkan kebijakan makroprudensial, dan memastikan intermediasi perbankan berjalan lancar. BI tidak melakukan pengawasan mikro terhadap perbankan setelah tugas dialihkan ke OJK. Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan mengatur dan mengawasi institusi keuangan pada tingkat mikro, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan melindungi konsumen jasa keuangan. Pengawasan ini mencakup bank, perusahaan, asuransi, dan dana pensiun, dan pasar modal. 3. Kebijakan sistem keuangan. Bank Indonesia atau BI menetapkan kebijakan terkait suku bunga, cadangan wajib minimum, dan rasio pinjaman terhadap nilai agunan untuk menjaga stabilitas moneter dan keuangan. Sedangkan OJK atau Jasa Keuangan fokus pada kebijakan yang berkaitan dengan tata kelola, kepatuhan, dan pengelolaan risiko di institusi keuangan.
4. Sistem pembayaran. Bank Indonesia atau BI memiliki otoritas penuh atas pengelolaan dan pengawasan sistem pembayaran nasional. BI mengatur instrumen pembayaran seperti uang elektronik, sistem transformasi dana, dan pembayaran digital seperti QRIS. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang ke-6, yaitu inisiatif Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Bank Indonesia atau BI memiliki peran strategi yang mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia sebagai bagian dari sistem keuangan nasional. Sebagian bank sentral, BI berupaya meningkatkan peran perbankan syariah dalam mendukung perekonomian melalui berbagai kajian, program, dan inisiatif. Potensi perbankan syariah di Indonesia. Populasi muslim yang besar, Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia yang merupakan pangsa pasar potensi ini untuk perbankan syariah. Pemerintah produk halal. Kebutuhan akan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah terus meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transaksi berbasis syariah. Tantangan perbankan syariah. Pangsa pasar perbankan syariah masih relatif kecil dibandingkan perbankan syariah konvensional. Rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah di masyarakat. Kurangnya inovasi produk dan layanan keuangan syariah. 3. Inisiatif Bank Indonesia. A. Kebijakan makroprudensial berbasis syariah. B. Peningkatan literasi dan inklusif keuangan syariah. C. Dukungan infrastruktur keuangan syariah. Selanjutnya, pengembangan produk dan layanan. Dukungan terhadap ekosistem halal, kolaborasi dengan lembaga keuangan, dan insentif dan kebijakan khusus. 4. Hasil dan dampak inisiatif. Peningkatan pangsa pasar perbankan syariah terus meningkat meskipun pertumbuhan masih di bawah target. Digitalisasi layanan. Perbankan syariah semakin kompetitif dengan digitalisasi layanan seperti mobile banking syariah dan integritas QRIS syariah. Meningkatnya literasi keuangan syariah. Edukasi dan kampanye BI telah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk syariah dan manfaat. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang ke-7, yaitu tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Keuangan dan perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi besar seiring dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari. Namun, sektor ini juga menghadapi beberapa tantangan yang harus diatasi untuk memanfaatkan peluang secara optimal. Peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia yaitu pangsa pasar yang besar, dukungan pemerintah dan regulasi, pertumbuhan ekonomi syariah global, kolaborasi dengan industri halal, dan sektor UMKM sebagai target utama. 2. Tantangan dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia, yaitu 1. Pangsa pasar yang masih kecil, 2. Rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah, 3. Keterbatasan inovasi produk dan layanan, 4. Kompetisi dengan perbankan konvensional, 5. Permodalan dan likuiditas, 6. Regulasi dan yang rumit, 7. Rendahnya sumber daya manusia atau SDM yang kompeten, 8. Digitalisasi yang masih terbatas. Itu saja pemaparan materi dari saya. Semoga dengan penjelasan kita semua bisa memahami lebih dan dalam lagi apa itu ekonomi syariah. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye semua.